Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti setang seher untuk motor Beat Karbu dengan cara yang baik dan benar tanpa digedor-gedor pakai palu besi. Cara bongkar ataupun cara pasangnya, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, ini adalah tutorial real ya, tidak dipercepat. Nah, oke, pertama-tama kita harus membuka bagian bearingnya. Nah, untuk membuka bearingnya kita bisa gunakan alat seperti ini ya, tracker. Nah, tinggal kita ketuk pakai palu besi. Nah, jadi yang kita pukul bukan komponen tapi alatnya ya. Nah, oke, setelah masuk seperti ini, kemudian tinggal kita proses press ya, mau di press mau didagor, tapi jangan didagor, di press saja seperti ini teman-teman. Aman, nyaman, tepat, damai ya. Jangan lupa sambil ngopi supaya tutorial ini bisa menjadi bermanfaat, dari mata bisa naik ke otak dan disimpan di hati. Jadi ingat terus. Nah, oke, bearing sudah terlepas, tinggal kita lepas yang satunya lagi. Nah, supaya tidak merusak bagian tampungan oli platnya ini, biasanya orang ataupun yang lain teman kita itu sering mencongkel ataupun sering membuat mendam ataupun cacat di bagian seng olinya kalau yang belum punya alat yang satu ini. Karena hanya satu-satu ini alatnya ya. Teman-teman kita juga banyak yang mempunyai alat yang seperti ini, tapi jarang banget. Nah, kalau pakai alat ini dijamin tidak bakalan melukai plat sengnya tersebut. Nah, jadinya caranya seperti ini, jadinya di tracker ataupun di press ya teman-teman. Nah, langsung saja kita proses pengepresan sekaligus dengan pompa oli. Gigi pompa olinya kita lepas bersamaan. Nah, untuk posisi pengepresan mau pakai mur boleh di ulirnya, nggak pakai mur juga tidak masalah karena tidak akan membuat jeber, dijamin halal. Tapi untuk yang lebih baik sih pakai mur ya, supaya tidak ada innalillahi pokoknya. Kan kita nggak tahu masa depan ya, sedetik pun kita nggak tahu. Nah, setelah di press kita sudah bisa melepaskan bearing dan pompa oli secara bersamaan tanpa harus melukai plat seng tersebut. Tuh masih utuh 1000% original. Kemudian kita ukur dulu ya jarak bandul kiri dan kanan. Kenapa harus diukur? Karena kita mau mengetahui celah. Bisa diukur pakai jangka sorong ataupun puller gig di bagian celah bagian stang pistonnya tersebut. Nah, di sini 43 mm. Kemudian kita gunakan plat seperti ini untuk membuka. Nah, saya buka pakai stang piston, bekas pen stang piston dan pen stang seher. Jadi pas di bagian itunya ya, asnya, jadi nggak bakalan rusak, aman. Nah, kita kasih ganjal. Kenapa harus dikasih ganjal tebal 10 ataupun 11 mili supaya lurus, tidak miring ketika proses pendongkrakan. Nah, kalau misalkan nggak diganjal seperti ini, nantinya miring, nanti si pen bisa cekah ataupun gula-gula bisa mekar, jadi letter V nantinya rusak ya dudukan pen stang sehernya. Nah, di press saja seperti ini tuh, lihat. Jadi tidak merusak bagian sengnya ya teman-teman. Nah, setelah di press seperti ini secara perlahan sambil kita tahan stang seher di bagian bawah supaya tidak jatuh ke bawah, bread tidak ya. Nah, sudah terlepas, kemudian tinggal kita angkat, kemudian tinggal kita balikan. Nah, ini stang pistonnya udah kendor teman-teman, udah kocak ya, kotok-kotok-kotok gitu, seperti itu teman-teman. Di bagian bearing-bearingnya yang rusak tuh ya. Kemudian cara yang kedua tinggal kita lepas dari sini. Nah, tinggal kita pasangkan yang ini ke sini. Nah, seperti itu, langsung kita gunakan penekan. Nah, penekannya yang tadi pakai tetap sama di tengah-tengah ya teman-teman. Oke, secara perlahan si pen stang piston sudah mulai terdorong sambil goyang dompret itu, dongkrak goyang dompret tuh candi ganjal. Nah, oke teman-teman, sudah terlepas dua-duanya, tinggal kita proses perakitan stang piston yang baru. Nah, kita gunakan bandul sebelah kiri ya, yang bagian gigi sintrik dan rumah roller. Nah, perhatikan titik di bagian big end harus menghadap ke depan supaya menyemprotnya ke depan ya jalur oli, dan jangan sampai terbalik karena berbeda ya teman-teman. Yang polos disimpan di sini. Nah, di bawah sini ya, jangan sampai terbalik lubang olinya. Yang ada lubangnya itu di bagian plat seng ya teman-teman. Nah, kemudian sebelum proses pengepresan, jadi kita nggak main dagor sekarang, langsung press saja. Tutorialnya seperti ini. Kita pasang bearing dan stang pistonnya. Kenapa? Jadi ada fungsinya dipasang stang piston dan bearing itu untuk meluruskan center.
Jadi ketika si stang piston ditekan ke bawah, si pen itu bakalan lurus ke atas, tidak miring. Kalau misalkan nggak pakai stang piston kemudian dipres nantinya miring ya. Seperti itu teman-teman. Logikanya lah di seperti itu pokoknya. Kita gunakan tumpuan yang pas. Nah, pakai apa aja, pakai pen stang piston apa aja boleh lah yang pas dengan dongkraknya seperti itu. Nah, sambil kita tekan ke bawah, ya kita tahan si stang pistonnya supaya saat proses pengepresan si pennya bisa lurus ke bawah. Kalau misalkan ngangkat ke kiri ke kanan, ya tinggal digusar geser dongkraknya supaya benar-benar center saat proses pengepresannya. Langsung kita tekan ke bawah secara pas-pasan. Nah seperti ini, diperlahan aja, karena meskipun dimentokin ke bawah kan ada plat, nggak bakalan nonjol sampai 1 meter, nggak. Nah seperti ini. Kalau misalkan terlalu nonjol, kita dorong lagi ke belakang. Seperti itu saja logikanya. Nah seperti ini cara pemasangannya ya teman-teman. Aman, dijamin 100% tanpa dipukul-pukul dulu. Kalau dulu saya kan dipukul, sekarang ada perubahan lah, lebih baik. Dipukul juga tidak masalah karena masih banyak teman kita yang pakai palu. Nah perhatikan di sini, kalau misalkan plat ini langsung disimpan di plat itu nanti penyon, jadi kita harus kasih alas. Nah yang sejajar rata seperti ini. Jadi ketika kita proses pengepresan di sini, nah si plat seng itu tidak bakalan mendem ke dalam. Jadi ini kondisinya plat sengnya itu cembung ya, cembung keluar. Kalau misalkan langsung padu bae dipasang di sini, dipres, nantinya penyon ke dalam, dijamin itu mah pasti penyon kalau nggak pakai alas seperti ini teman-teman. Sok bae tingali dimensinya. Nah kasih alas ya, bisa pakai plat gesek, kopling ataupun kampas kopling Jupiter bisa. Kemudian kasih oli. Nah langsung kita pasang seperti ini. Nah seperti biasa, patokan dari bagian stang pistonnya tersebut. Stang pistonnya ke bawahin sebagai center, kemudian sambil kita bisa lurus-lurusin sedikit teman-teman menggunakan apa aja lah. Nah as, pen stang share, bukan pen stang share juga bisa, pen apa aja tuh, seperti itu. Supaya saat proses dial itu tidak terlalu banyak geolnya ya teman-teman. Nah kemudian tinggal kita cari tumpuan, cari pen piston ataupun apa ya untuk proses pendorongan ya. Nah perhatikan di sini, lihat kalau misalkan kurang pas dia ngangkat tuh stang pistonnya ya. Nah kalau ngangkat seperti ini jangan dipaksa karena bisa terjadi miring, tangan kita nggak kuat ya. Kita ubah posisinya, kita arahkan ke sini. Kalau misalkan masih ngangkat tinggal kita ubah lagi posisinya. Nah seperti itu supaya saat proses penekanan itu lurus. Nah kalau misalkan saat dipres itu stang piston tidak ada ngangkat ya, berarti itu tandanya proses pengepresan sudah lurus pas ya. Nah contohnya seperti ini, kalau udah lurus nih, stang piston udah rapat tuh ya ke bawah, dan saat dipres pun dia tidak ada naik ngangkat stang pistonnya. Nah jadi kita bisa lanjutkan terus proses pengepresannya teman-teman. Nah harus diukur ya dan disesuaikan dengan piling. Kalau misalkan terlalu rapat nanti stang piston macet, kalau misalkan terlalu longgar nanti kebesaran gapnya ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, setelah dipres lihat kondisi sengnya bagus ya, tidak ada mendem ke dalam. Tuh masih utuh 1000% ini mah. Kemudian setelah dipasang seperti ini tinggal kita ukur lagi menggunakan jangka sorong. Kalau misalkan terlalu rapat tinggal kita tekan lagi, keluarin ya, sesuaikan dengan cap, gap ataupun celah. Kalau misalkan terlalu renggang ya tinggal kita dorong lagi ke dalam. Nah ini 43 ya, sama percis kayak tadi. Kalau beberapa mikron itu tidak masalah untuk jarak ataupun celahnya, masih ada toleransi. Kemudian langsung kita pasang bagian bearingnya. Kalau cara saya pasang bearingnya seperti ini teman-teman ya, sama percis kayak buka. Kalau teman kita kan masih ada yang langsung lah, itu saya bukan seperti itu. Kalau saya punya cara sendiri ya teman-teman, cara pasang bearingnya. Mungkin orang lain seperti itu dan saya pun seperti ini teman-teman, bebas mau pilih yang mana. Nah kita gunakan pipa yang pas ya, dan bearingnya jangan sampai terbalik, yang ada sengnya di luar. Nah sampai masuk seperti itu. Kemudian gigi pompa olinya yang ada titiknya itu menghadap keluar ya teman-teman. Nah kalau tanda titiknya gusar geser bebas ya, karena itu gigi pompa oli, tidak ada top, cuman top pemasangan aja, posisi luar dan dalam. Kemudian yang satunya kita sama
kita kasih plat seperti ini supaya tidak terjadi kemiringan saat proses penekanan ya. Jadi yang kita pukul itu bukan partnya tapi alat ya. Kalau alat gak apa-apa dipukul, asal jangan itu partnya itu. Nah seperti itu. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Kalau sudah masuk seperti ini, tinggal kita dial ya teman-teman, dial ulang. Nah pakai dial seperti ini. Nah itu goyangannya besar banget ya teman-teman. Tuh, kita cari jarum yang berlawanan arah jarum jam ya, yang kurang ya. Nah berarti yang kurang itu kurang naik ya, tinggal kita pukul menggunakan palu tembaga. Nah kalau misalkan mau dipukul ya kita tinggal pukul pakai palu tembaga seperti ini, tidak masalah teman-teman. Kenapa tidak masalah? Karena ketika kita memukul besi, palu tembaganya yang kalah, bukan besinya yang kalah ya. Tuh, tidak ada cacat ataupun luka ketika kita pukul menggunakan palu tembaga. Nah sedikit demi sedikit udah ada perubahan ya teman-teman ketika kita pukul di arah jarum jam yang pas dengan asnya. Dan sedikit demi sedikit itu sudah bisa berkurang goyangannya. Tuh lihat, sekarang 20 ya, 0,20 tinggal kita pukul. Jadi kita pukulnya pas yang dikurangnya ya, dikurang jarumnya. Misalkan di angka 20 sampai 10. Nah, jarum yang di angka 10-nya yang kita pukul di bagian jarum tersebut yang kita pukul, jangan di yang lebihnya. Nanti kalau misalkan pukul yang lebihnya nanti nambah goyang berarti ya, seperti itu. Tuh, sedikit demi sedikit sekarang tinggal sedikit 0,04 tuh ya. Terus aja cari sampai center teman-teman. Nah, tinggal kita cek kiri kanan ya. Nah kita maksimalkan dulu yang ini. Nah setelah yang ini tinggal kita ke bagian magnet. Untuk toleransinya 0,03 itu sudah maksimal ya. Tapi ada juga rekan kita yang 0,06, 0,07 itu diokein langsung dipasang. Tapi itu menurut saya kurang maksimal. Minimal 0, maksimal 0,03. Nah kita pukul seperti ini. Kalau di motor matic itu bebas ya, kiri kanan mau dipukul boleh-boleh saja, asal jangan di motor sport ataupun bebek karena ada jalur oli, nantinya bisa menyumbat. Jadi kalau motor sport ataupun bebek itu yang diutamakan pemukulannya di bagian as magnet yang tidak ada jalur olinya. Nah sedikit demi sedikit ini udah mulai normal, mulai oke goyangannya. Nah jadi pokoknya intinya seperti itu teman-teman. Cara dialnya udah ada di video sebelumnya yang real asli. Nah jangan lupa sambil ngopi, kalau udah ngopi pasti oke ya. Karena proses ini lumayan rada lama, 3 menit, 2 menit, ada juga yang 1 menit. Tergantung skill ya. Bukan skill juga sih, tapi feeling teman-teman. Karena ini kan dipukul bukan pakai alat, pakainya pakai tangan. Nah sekarang sudah oke teman-teman. Nah ya sudah oke, 0,02, 0,02 mantap.